Pemirsa, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat berdayakan RW siaga untuk menangani pandemi COVID-19. Tidak hanya menangani pandemi, warga juga diberdayakan untuk mengembangkan UMKM sampai bercocok tanam. Pemberdayaan RW siaga COVID sudah berlangsung sejak tahun 2020 lalu. Dengan diberlakukannya RW siaga COVID, ini memastikan terjadinya penurunan angka COVID-19 hingga zero accident atau 0 kasus. Warga mendukung penuh program RW siaga COVID untuk mencegah penyebaran dan menambah kemampuan warga selama di rumah. Tidaknya pemirsa, ada 6 RT yang turut berkontribusi selama pelaksanaan RW siaga COVID-19. Normal, yaitu berkisar antara, dan juga ini adalah oximeter. Mengantisipasi penurunan COVID-19 pada warga, pemerintah Kota Bekasi mengandalkan sistem mitigasi bencana yang disebut RW Siaga COVID-19. Untuk mengetahui seperti apa RW Siaga COVID-19, kita sudah terhubung dengan Kevin Pakan di Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang, Kevin. Bisa jelaskan maksudnya apa maksud dari RW Siaga ini dan seperti apa penerapannya di sana? Ya, Deta Wilson pemirsa, memang benar sekali bahwa Kecamatan Pondok Gede, Bekasi Barat ini mengadakan atau memberdayakan RW siaga COVID-19 khususnya untuk menurunkan angka kasus COVID-19, namun juga tidak hanya menurunkan angka kasus COVID-19, namun juga adanya beberapa edukasi seperti adanya pemberdayaan UMKM, kemudian adanya kegiatan untuk bercocok tanam. Wilson, Deta dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas sebenarnya seperti apa mekanismenya, saat ini saya sudah bersama dengan PLH, Camat Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat dengan Teti Handayani. Halo, selamat siang Bu Teti. Selamat siang, Mas. Bu, bisa dijelaskan terkait RW siaga COVID ini seperti apa sih Bu sebenarnya? Ya, RW siaga COVID itu terbentuk berdasarkan karena memang hari ini kita masuk pada pandemi COVID. Sejak bulan Maret kemarin kita melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan untuk mengantisipasi wilayah kita supaya terhindar dari virus COVID tersebut. Maka dibentuklah instruksi dari Wali Kota, kita menjalankan untuk membentuk suatu RW siaga. Disinilah terbentuk di RW 20 Jati Makmur. Dengan kegiatannya adalah kita melakukan upaya-upaya. Pak RW membentuk tim relawan Satgas, juga membuat satu ketahanan pangan untuk meningkatkan imun masyarakat dalam masa pandemi, karena pasti adanya WFH, ada juga pengurangan tenaga kerja, maka Pak RW membuatkan ketahanan pangan ini dimanfaatkan untuk warganya. Dan juga UMKM yang sudah tersedia hari ini berdasarkan dari keterampilan dari masyarakat yang melalui olahan-olahan dari lahan ketahanan pangan tersebut. Di sini juga ada beberapa kolam ikan yang nanti juga dimanfaatkan untuk warga ketika terpapar COVID. Mereka bisa memanfaatkan ikan tersebut. Dan juga ada tanaman-tanaman hidroponik, kangkung, dan lain-lain. Juga ada sayur mayur, obat-obatan. Ini semua dikhususkan untuk warga yang terpapar COVID. Alhamdulillah, di RW 20 ini, RW siaganya benar-benar sigap dan kompak. Antar warga bersama 3 pilar, Babinsa, Binmaspol, kecamatan dan kelurahan saling bersinergi. Nah, di sini kita juga ada kamar isolasi mandiri ya untuk warga yang memang terpapar COVID. Tapi sampai saat ini kamar isolasi mandiri di RW 20 ini kita alhamdulillah zero COVID. Tidak ada yang terpapar COVID. Di sini bagus karena memang penerapan protokol kesehatannya mereka sudah kompak dan juga mereka sudah sadar akan kesehatan di wilayah sendiri. Bu, mungkin terakhir apa yang diharapkan dengan RW siaga COVID-19 seperti apa, Bu? Harapan saya yang pertama khususnya untuk warga Kecamatan Pondok Gede agar selalu menerapkan protokol kesehatan supaya tidak lagi ada warga kita yang terpapar COVID, menurun angka COVID di Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Yang kedua, kami juga RW siaga ini sedang dinilai oleh pemerintah Kota Bekasi bagaimana kesiapsiagaan RW 20 ini bersama pengurus RW, RT, serta 3 pilar untuk mempertahankan wilayah supaya warga kita ini benar-benar semuanya zero kriminal, zero COVID, dan ketahanan pangannya tersedia. Baik, terima kasih Bu Teti atas waktunya. Selamat siang, Bu.
Deta Wilson dan pemirsa, tadi melakukan wawancara saya bersama PLH dari Camat Pondok Gede mengatakan memang untuk kegiatan dari RW siaga COVID-19 ini sangatlah kompak dan sangatlah terencana begitu. Dan memang seperti disebutkan bahwa angka dari COVID-19 khususnya di RW 20 ini dan juga angka kriminal ini sudah nol atau tidak ada lagi angka kasus COVID-19. Nah memang kalau memang tadi kami juga sempat menyusuri sejumlah warga ini juga sangatlah kompak dan sangatlah sangat mendukung adanya program RW siaga COVID-19 ini. Dan tentu program ini atau langkah ini bisa menjadi contoh di wilayah lain agar dapat membantu pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 khususnya di wilayah DKI Jakarta. Deta dan Wilson. Baik, terima kasih Kevin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 100 warga negara Indonesia mendapat rejeki tak terduga, yaitu kemenangan undian gratis berupa 10 paket umroh dan 90 paket emas murni. Para pemenang gratis berasal dari seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Acara dibuka dengan simbolis penyegelan karung, dilanjutkan pembukaan karung hingga pengundian yang dilakukan per wilayah. Dari 653.929, 100 orang beruntung diantaranya akan mendapatkan durian runtuh berupa 10 paket umroh dan 90 paket emas murni berupa kalung, cincin, dan gelang. Memasuki tahun keempat, pengundian paket umroh dan emas murni ini akan ada 2 periode. Periode pertama sudah berlangsung pada Kamis 25 Februari 2021 di Gedung MUI Depok, dan periode kedua akan dilangsungkan bulan Juli 2021 mendatang. Acara ini juga dihadiri berbagai pihak seperti Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Kepolisian, dan juga Satgas Covid sebagai pihak pengundi amplop customer. Mengingat acara dilaksanakan di kala pandemi, protokol kesehatan juga tetap menjadi perhatian. Nah, dari tahap pertama kita sudah berangkatkan 30 umroh gratis dan tahap kedua juga 30 umroh gratis, serta tahap ketiga ini juga ada 30 umroh gratis. Namun untuk tahap ketiga ini konsumen diharapkan bersabar mengingat masa pandemi saat ini. Nah, dan kita menunggu peraturan dari pemerintah dan izin dari Arab Saudi. Tapi tidak perlu khawatir, konsumen pasti akan diberangkatkan. Sebagai bentuk membantu sesama, Luwak White Coffee sebagai penanggung jawab acara berharap kiranya acara ini bisa memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Tak hanya itu, Ustadz Taufikur Rahman yang menjadi bintang tamu dalam acara ini juga mengapresiasi. Teringat akan bahasa Nabi, man dalla alal khair kafailihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka sama dengan yang mengerjakan. Ya, dengan adanya di mana program Luwak White Coffee yang dengan bonus bisa umroh ke Tanah Suci, ya, ini suatu kesempatan yang sangat amat luar biasa karena memang rukun Islam yang kelima kan, mohon maaf ya, haji ke Baitullah, umroh ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, ini untuk bisa menghantarkan saudara-saudara kita menyempurnakan rukun Islam yang kelima, ternyata lewat Luwak White Coffee memberikan kesempatan mereka untuk bisa sampai ke Tanah Suci. Nantinya para pemenang akan dihubungi secara langsung oleh pihak yang terlibat. Bagi masyarakat yang masih ingin berpartisipasi, masih bisa dilakukan untuk periode kedua yang akan ditutup di bulan Juni nanti. Dari Jakarta, Rizka Desi Diorna, Bayu Anggara, iNews melaporkan. Pemirsa, Jababeka berencana mengembangkan Silicon Valley sebagai suatu ekosistem teknologi yang berkesinambungan. Nah, seperti apa konsepnya? Anda bisa mengetahuinya di www.sindonews.com. Pemirsa, tali masker saat ini menjadi aksesoris yang bisa membuat pengguna masker makin keren dan gaya. Namun di balik tren itu, tali masker disebut mengurangi higienitas masker. Tetaplah bersama kami.